Pemirsa, Komisi 3 DPR kembali memanggil Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiawandana untuk membahas soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan hari ini. Kita akan melihat langsung bagaimana tentunya jalannya rapat bersama yang berlangsung di Senayan. Ini kan yang tidak begitu jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya? Oh gitu ya. Baik. Oh ya ini dia. Lama lagi nanti ya. Ini itu ya, baik. Itu biasanya kalau interupsi kadang-kala hilang fokus, saya gagal fokus. Ya, saya lanjutkan tadi. Jadi kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN. Pidana pencucian uang, hasil tindak pidana kok tiba-tiba, padahal sesuai dengan undang-undang ini ya, tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada yang missing, tidak mismatch di situ. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan saya juga setuju di sini disebutkan tadi tindak pidana yang berkaitan dengan emas itu. Bagi saya kan agak aneh ini Pak. Anehnya apa? 189 triliun Pak Menko. 189 triliun. Kemudian sudah ada langkah hukumnya tindak pidana kepabeanan. Yang kemudian itu diproses, kemudian malah dia dibebaskan. Ya saya menduga, jangan lupa hukum juga dipakai untuk sebagai alat untuk melepaskan diri dari tindak pidana pencucian uang. Itu satu. Yang kedua, saya menduga, ini dugaan saya ini bisa kita tindak lanjuti nanti Pak Suding dengan hak angket. Hak angket itu hak DPR, tidak membutuhkan persetujuan pemerintah. Kalau DPR mau, silakan. Kalau bisa kita tindak lanjuti soal emas 189 triliun ini. Ini dahsyat. Dan dugaan saya, ini bukan soal tindak pidana pabeanan. Itu tindak pidana kepabeanan mungkin diangkat sebagai modus untuk memproteksi pelaku-pelakunya. Jadi saya ingin sekali Pak Menko ambil kasus ini sebagai case building tadi dan jangan dibawa ke tindak pidana kepabeanan. Saya menduga ada praktek illegal mining di sini. Saya dapat kabar juga bahwa ada permain modus lah ya.
modus ya biasa. Modus itu emas ini ekspor impor, ekspor emas perhiasan dengan bahan baku dari luar, tetapi bahan baku dari luar tidak pernah masuk. Padahal dia mendapat fasilitas pajak. Itu yang terjadi. Jadi bahan baku yang masuk jauh lebih sedikit dari emas hiasan dia ekspor. Sehingga 2 kali dapat keuntungan dia. Untung dari pajak tadi, bebas pajak tadi. Yang kedua praktek illegal mining di dalam ini. Dan saya rasa ini sudah menjadi modus pada umumnya. Saya kaget tadi ketika diulas itu soal tindak pidana kepabeanan. Wah ini terjebak ini. Kalau bisa aparat penegak hukum juga diperiksa. Kalau mau, kalau sungguh-sungguh ya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh ya habis di situ saja. Kemudian ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu. Kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya-tanya itu kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukbah ini. Ya, pemirsa, baru saja kita dengarkan terkait dengan yang berlangsung saat ini, rapat kerja yang terjadi di Senayan terkait dengan tindak lanjut penanganan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dihadiri oleh Mahfud MD, Sri Mulyani, dan juga Kepala PPATK Ifan Yustiavandana.